Salam saudara, puji Tuhan kalau saat ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari saudaraku, kita datang beribadah kepada Tuhan. Panggilan beribadah kita diambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 6 sampai 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Mari kita memuji Tuhan, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Mari saudara dengan segenap hati, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung.
berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati Yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksi. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Sekali lagi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Puji Tuhan. Nas pembimbing kita saudara diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ketika kita datang dengan kesungguhan hati kita, kita mengaku dosa kita, Tuhan mau mengampuni dosa kita. Saudara, mari kita memuji Tuhan dengan pujian seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu. Saudara, mari kita memuji dengan segenap hati kita. Kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tak kau lupakan diriku. Tak kau lupakan diriku. Kau ingatku adalah debu. Tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah baka hingga sumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Haleluya. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu. Tetapi kau meninggikan
mengatuinya di hadapan Bapa. Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bahkan hingga sumpah, Engkau menjadikanku seperti bulu domba. Walau dosaku merah bahkan kesumbar, walau dosaku merah bahkan kesumbar, Engkau menjadikanku seperti bulu domba. Pengkhotbah pasal 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi secara jujur, kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual, dan hal ini amat mendukakan Allah kita. Oleh karenanya, marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada kita untuk mengambil sikap untuk bersaat teduh di hadapan Allah. Mari kita menaikkan doa pribadi kepada Allah. Tuhan, kami mengakui dengan jujur ya Tuhan, kalau kami bisa mengingat Engkau, kalau kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan yang menolong kami, karena kecenderungan hati kami adalah jahat, kecenderungan kami adalah kami berbuat dosa. Kalau kami hidup kudus, itu pun karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami, baik kami secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kami melupakan Engkau Tuhan. Kami tidak mengutamakan Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, kasihani kami orang yang berdosa ini. Dan Tuhan yang menolong kami, supaya hidup kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh memiliki relasi yang mendalam dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga dapat mengasihi Engkau, seperti Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berita anugerah diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub,
Sebab engkaulah hambaku, hai Israel, aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Puji Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, saudara siap? Kita akan bersorak-sorak, kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Mari kita memuji Tuhan, pujian, mari kita semua kukan bangkit. Mari kita puji Tuhan, dengan bertepuk tangan, dengan penuh sukacita. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, sampai Dia mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan
segala raja. Biarlah bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaan, bukan bagi, nyatakan kebesarannya, sampai setiap wujud tertelus, semua tidak mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Ya saudara, kita semua memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Haleluya. Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, Aku datang dan ku bersujud. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan berbicara dalam hati kita. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Lah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Rasakan indah hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Aku buka mata hatiku, seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku harus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan
di saat ku terjatuh. Teguhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Kristi Sevilira. Kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita kembali boleh masuk di dalam peribadatan minggu. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan supaya menuntun dan membimbing setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan sepanjang waktu 1 minggu ini Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menolong setiap kami mengerjakan tugas tanggung jawab kami, bahkan di dalam setiap aktivitas dan kesibukan kami Engkau senantiasa menuntun. Pada hari ini bersama-sama kami masuk di dalam peribadatan menghadap Tuhan. Bahkan di dalam saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, memohon supaya pertolongan Tuhan memampukan kami, menguasai hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, kami memperoleh berkat di dalamnya. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala keterbatasan, juga urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, supaya setiap kami sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari bersama kita membuka satu bagian Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, karena ayat yang cukup panjang saya akan membagi dalam beberapa bagian. Mari kita memperhatikan di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, kemudian di ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-16, dan terakhir ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-48. Silakan Bapak Ibu Jemaat sekalian menyimaknya, saya akan membacakannya. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat. Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kemudian di ayat selanjutnya 9 sampai ayatnya yang ke-16. Keesokan harinya ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Yang terakhir ayat 34 sampai ayatnya yang ke-48. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang,
Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dia, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama dengan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan tentang Roh Kudus. Lebih tepatnya bersama kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengenal suaramu. Di India ada sebuah ritual keagamaan, dan ritual ini dilakukan tentunya di sungai suci Gangga. Sungai itu dianggap sungai suci oleh karena kebiasaan orang-orang di India melakukan peribadatan di sana. Kehidupan dan kematian di sungai ini dianggap membawa berkah bagi penganut agama setempat. Salah satu ritual yang terkenal adalah mereka mempersembahkan anak mereka dengan cara melemparkannya ke dalam sungai suci Gangga. Anak yang dipersembahkan tidak tanggung-tanggung, yaitu anak yang sempurna, tanpa cacat dan tanpa celah. Mereka melihat bahwa persembahan yang harus diberikan kepada dewa-dewi mereka adalah persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut masyarakat setempat yang menganut kepercayaan ini, mereka memandang bahwa ritual ini adalah ritual yang baik, dipandang benar, serta hati nurani mereka menyetujuinya. Tetapi bagi setiap kita orang Kristen, tindakan tersebut merupakan tindakan yang sungguh kejam. Melemparkan anak yang masih hidup ke dalam sungai. Ternyata apa yang disampaikan oleh kata hati atau hati nurani tidak selalu benar, tidak semuanya benar. Dan apa yang disampaikan oleh hati nurani tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Sehingga setiap kita mesti berhati-hati. Sama seperti contoh daripada kepercayaan yang diimani oleh masyarakat di India setempat, di mana hati nurani mereka mengatakan hal yang dikerjakan adalah baik, tetapi tidak dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Sehingga setiap kita senantiasa harus selalu menguji apakah suara yang datang kepada kita merupakan sungguh-sungguh berasal dari Allah atau dari pikiran kita sendiri. Di sini kita mau diajak untuk memahami bahwa apa yang disampaikan oleh suara Allah adalah suara kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Roh Kudus pastinya adalah satu pesan yang jelas, satu pesan yang positif, yang tidak meragukan dan tidak membingungkan.
Bagi orang-orang percaya yang telah dicerahi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin dan membimbing hati nurani setiap kita. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Kornelius, di mana dia adalah seorang yang dikatakan saleh, begitu ya. Dalam kisah ini Tuhan mau mengajak setiap orang percaya melihat secara luas bagaimana kasih Allah menjangkau orang-orang yang dianggap najis, menjangkau orang-orang yang dianggap tidak layak. Mari kita melihat siapakah Kornelius ini. Kita bisa mengetahui siapa Kornelius ini di ayatnya yang pertama. Kornelius ini adalah seorang perwira. Dia adalah seorang perwira yang memimpin pasukan Italia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang perwira dengan jabatan yang tinggi adalah seorang yang sungguh dihormati, seorang yang sungguh dipandang, begitu. Kornelius ini bukan hanya seorang yang dipandang oleh manusia, tetapi dikatakan dia adalah seorang yang percaya kepada Allah, seorang yang saleh, tetapi dia adalah orang non-Yahudi. Orang saleh yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah mereka yang percaya kepada Allah, mereka yang takut kepada Allah dan memiliki iman kepada Allah dan mengikuti adat istiadat Yahudi, tetapi mereka belum memberi diri untuk disunat. Nah, di sini disampaikan dia adalah orang non-Yahudi, artinya dia adalah orang yang tidak bersunat. Tetapi di sisi lain dia adalah orang yang percaya kepada Allah. Pada kala itu Kornelius menerima satu penglihatan, yaitu di mana malaikat Tuhan datang menyampaikan pesan kepada Kornelius untuk menjemput seorang yang bernama Petrus, yaitu yang dimaksudkan Rasul Petrus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai suara Allah yang datang kepada manusia ini sudah seringkali kita lihat di dalam kisah-kisah Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan suara Allah yang disampaikan berbagai macam. Ada yang pada masa itu suara Tuhan disampaikan secara langsung kepada para penerima atau orang-orang yang dikehendakinya berbicara secara langsung bersama dengan Allah. Ada pula yang melalui mimpi, ada pula yang disampaikan melalui para nabi, dan ada pula melalui malaikat. Seperti ketika malaikat menghampiri Maria dan ketika juga menghampiri Kornelius. Pada saat itu Kornelius belum memahami apa maksud pesan tersebut. Untuk mendapatkan kejelasan dan kebenarannya, Kornelius dikatakan di sana melakukan perintah malaikat Tuhan. Di sisi lain, kesalehan daripada Kornelius disebutkan Kornelius adalah seorang yang taat kepada perintah Allah. Bukan hanya Kornelius, tetapi disebutkan seisi rumahnya adalah orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, Rasul Petrus. Mari kita melihat perbandingan di sini. Perbandingan antara Kornelius dan perbandingan antara Rasul Petrus. Kornelius adalah orang percaya, tetapi dia adalah orang non-Yahudi. Sedangkan Rasul Petrus adalah seorang murid Tuhan Yesus. Kita tahu benar bahwa Rasul Petrus adalah murid daripada Tuhan Yesus yang melayani bersama-sama, bahkan juga dikatakan dekat dengan Tuhan Yesus. Dia adalah seorang rasul yang melayani banyak orang, mengajar banyak orang, menyatakan mujizat Tuhan, dan disebutkan juga membangkitkan Dorcas atau Tabita dan masih banyak lagi. Petrus telah menjadi seorang rasul yang sungguh berani. Tetapi di sisi lain ternyata Rasul Petrus ini masih memegang aturan orang Yahudi. Mulai dari mematuhi perintah larangan makanan, kemudian najis dan tidak najisnya satu makanan, hingga pandangan tentang orang-orang non-Yahudi yang masih dianggap belum tahir, yaitu orang-orang di luar bangsa yang dipilih, di luar bangsa yang diselamatkan. Sehingga Rasul Petrus belum pernah makan makanan yang haram, disebutkan di ayatnya yang ke-15. Belum pernah makan makanan yang haram dan juga belum pernah masuk ke rumah orang non-Yahudi. Nah, di sini kita melihat ya. Ketika itu Petrus yang sedang berdoa mendapat penglihatan,
yaitu satu penglihatan tentang bermacam-macam binatang yang dianggapnya haram, yang tidak pernah dimakannya. Tetapi justru di sana Tuhan mengatakan sembelihlah, makanlah. Dan itu terjadi sebanyak 3 kali. Sama seperti apa yang terjadi kepada Kornelius. Rasul Petrus pun juga masih belum memahami apa maksud daripada penglihatan itu. Di sini kita dihantarkan kepada satu pemahaman bahwa sesungguhnya Allah telah mengatur segala jalan yang direncanakannya. Pertemuan antara Kornelius dan Rasul Petrus telah diatur oleh Tuhan. Dan di sana Tuhan menginginkan Rasul Petrus mengerjakan satu hal yang baru yang belum pernah dilakukannya. Segala hal yang najis diperlihatkan kepadanya untuk menjelaskan bahwa apa yang telah Allah nyatakan halal tidak boleh dianggap haram oleh manusia. Tidak boleh lagi dianggap najis oleh manusia. Sehingga di dalam peristiwa ini kita diajak bersama-sama belajar bagaimana rencana mulia Tuhan itu mempertemukan dan mempersatukan berbagai macam latar belakang, yaitu satu latar belakang yang berbeda. Tuhan ingin menyampaikan di sini bahwa keselamatan bukan hanya bagi satu bangsa, tetapi bagi seluruh bangsa yang mau percaya, baik itu orang Yahudi ataupun di luar orang Yahudi. Keselamatan yang diberikan kepada seluruh umat manusia, itulah yang dikehendaki oleh Allah, sehingga itulah yang disampaikan kepada Rasul Petrus tentang penglihatannya berbagai macam binatang-binatang yang haram. Apa yang dipandangnya najis, apa yang dianggapnya haram, ternyata itulah yang dikehendaki oleh Allah supaya mereka dijangkau. Dan di dalam pertemuan ini yang dipelajari atau yang kita petik dari kisah pertemuan Kornelius dan Petrus adalah Kornelius bersyukur karena Tuhan memakai Rasul Petrus untuk melayaninya, menjelaskan pemahaman dan pengertian yang lebih dalam tentang Allah. Dan di sisi lain, Rasul Petrus banyak belajar melayani orang-orang yang masih dianggapnya marginal, begitu ya, disebut marginal, masih terbelakang, masih belum terjangkau. Sehingga di dalam peristiwa pertemuan ini tidak ada lagi tembok yang memisahkan kedua latar belakang yang berbeda ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah para rasul ini banyak sekali membahas tentang karya, pekerjaan tentang Roh Kudus. Nah, di dalam bagian yang kita baca di pasal yang ke-10, di manakah peranan Roh Kudus dinyatakan dalam peristiwa ini? Mari kita melihat di ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, perhatikan, berkatalah Roh. Di sana Roh berbicara kepadanya, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku menyuruh mereka kemari. Berkatalah Roh, di sana Roh Kudus berbicara kepada Petrus tentang tujuan penglihatan itu, yaitu untuk hal yang positif. Apa hal yang positif? Melakukan pelayanan Allah, melakukan pekerjaan Allah, sehingga membuat Petrus dibukakan pemahaman dan pengertiannya. Apa yang telah dilihatnya melalui penglihatan itu ternyata ada satu tujuan mulia yang harus dikerjakannya. Dan kemudian di ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-46, di sana pun karunia roh dinyatakan, pekerjaan Roh Kudus dinyatakan, Roh Kudus dicurahkan dan bekerja bagi seisi rumah itu. Sehingga garis yang penting adalah semua orang yang menerima karunia roh memuliakan Allah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang suara Allah, suara Roh Kudus. Bagaimanakah di masa kini supaya kita mampu memahami dan mengenali suara Roh Kudus yang datang kepada kita? Bagaimanakah kita bisa membedakan antara suara hati nurani dan suara Roh Kudus? Ada satu ilustrasi yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus peka, bagaimana kita harus mengambil sikap untuk supaya kita bisa mendengarkan suara daripada Tuhan.
Ada seorang yang mengalami gangguan pada indera pendengarannya. Sehingga ketika seseorang mengalami gangguan indera pendengaran, dia harus menggunakan alat bantu supaya dia mampu mendengar dengan baik. Ada hal positif yang diterima dari alat bantu itu, tetapi ada juga hal yang kurang memuaskan begitu ya. Ketika dia memakai satu alat bantu, dia akan mendengarkan semua suara yang ingin dia dengarkan. Tetapi di sisi lain, ketika situasi yang sangat ramai, banyak suara yang didengarkan, maka kondisi ini sangat mengganggu seseorang yang memakai alat bantu. Dia akan kesulitan untuk mendengar suara yang dia inginkan. Misalkan dia berbicara dengan seseorang di depannya, tetapi karena situasi yang ramai sehingga semua suara masuk ke dalam pendengarannya. Dia akan sulit mendengarkan dengan lebih detail apa yang disampaikan oleh orang yang di depannya. Supaya dia tidak terganggu, maka dia harus mengatur pengaturan suara tersebut sehingga dia hanya menangkap suara-suara yang dia ingin dengarkan. Kisah ilustrasi ini ingin menyampaikan demikian. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyaknya suara hiruk pikuk yang membuat kita sulit mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Di tengah kesibukan, banyaknya aktivitas, kebisingan seringkali membuat kita kurang mampu mendengar suaranya. Kurang mampu membedakan apakah ini berasal dari Allah atau bukan. Sehingga ketika kesibukan dan kebisingan ini datang kepada kita, pengaturan itu harus kita lakukan. Apa yang harus kita atur? Bagaimana kita harus mengaturnya? Dalam ilustrasi ini disampaikan demikian. Kita harus mengatur waktu kita. Kita harus mengatur ruang kita. Mengatur khusus hanya untuk bersama dengan Allah supaya kita hanya mendengarkan suara Allah. Di mana kita bisa mengaturnya? Yaitu di dalam waktu-waktu kita pribadi bersama dengan Tuhan. Mungkin kita tidak mendengarkan suara Tuhan berkata dengan suara yang keras, berkata dengan suara yang kencang. Tetapi Tuhan berkata secara perlahan, lirih dan lembut, tetapi suaranya pasti. Sehingga supaya kita mampu mendengar suara Tuhan yang lembut yang datang kepada kita harus mampu mengatur waktu kita dengan baik supaya kita peka. Bagaimanakah Tuhan berbicara? Tuhan berbicara dalam banyak hal. Di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan, dan bahkan ketika kita berdoa. Sehingga kita harus mampu menjadi seorang yang menyediakan waktu khusus untuk mendengar suaranya. Supaya kita tidak salah di dalam mendengar suara Tuhan. Seperti seekor domba yang mengenal suara gembalanya. Demikianlah hendaknya selalu kita mengenali suara Tuhan. Supaya kita mampu membedakan manakah suara gembala sejati kita dan manakah suara gembala yang palsu. Suara Roh Kudus dapat kita kenali. Suara Roh Kudus dapat kita dengar. Ketika Roh Kudus itu tercurah bagi orang percaya. Kita bisa mendengar suaranya ketika Roh Kudus itu turun atas diri orang percaya. Mari kita memperhatikan ayatnya yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian ini adalah Petrus menyampaikan firman Tuhan, yaitu di ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-43. Ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan. Roh Kudus turun kepada semua orang yang mendengarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita hidup berdampingan dengan orang percaya dan juga dengan orang yang tidak percaya. Ini mengajak kita untuk kita mampu menguji, melihat secara detail. Sekalipun ada banyak sekali tampilan seseorang yang seperti pengikut Kristus, tetapi nyatanya yang diberitakan bukan Kristus.
Ada banyak sekali orang yang seperti mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sesungguhnya yang diberitakan adalah kebenarannya sendiri. Nah, ini adalah orang-orang yang palsu, pengikut-pengikut yang palsu. Sehingga bagi setiap kita orang percaya harus mampu menguji manakah yang merupakan berasal dari Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa yang disampaikan Petrus pada saat itu adalah berasal dari Allah. Karena Allah mengutusnya untuk melayani Kornelius beserta seluruh isi rumahnya. Maka Rasul Petrus menyampaikan isi hati Allah, firman Allah, Injil diberitakan atas rumah itu. Sehingga yang kita tarik dari pelajaran yang pertama adalah Roh Kudus tidak sembarang berbicara. Roh Kudus adalah pribadi yang kudus, maka hanya di dalam kekudusanlah dia berbicara. Roh Kudus berbicara ketika kita siap mendengarnya. Roh Kudus berbicara ketika kita sudah mapan menghadap kepada Tuhan dalam keadaan yang sungguh-sungguh, hati yang bersih, pikiran yang tertuju kepada Allah, dan siap mendengarkan berita firman-Nya. Sehingga dalam bagian ini kita melihat bahwa sesungguhnya Roh Kudus tidak diajarkan, tetapi justru Roh Kuduslah yang mengajar setiap kita. Roh yang diberikan Allah kepada kita mengajar, memimpin, menolong dan menghibur setiap kita. Bukan kita yang mengajar Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan tentang firman Tuhan, yaitu firman yang mengarahkan orang percaya di dalam pertumbuhan iman kepada Kristus. Ketika Petrus berbicara, menyampaikan firman Tuhan kepada seisi rumah Kornelius, dan ketika mereka sungguh-sungguh menyimak, mendengarkan perkataan firman itu, maka mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas mereka yang mau mendengarkan. Tetapi bagi mereka yang tidak mau mendengarkan, akan sulit bagi mereka untuk memahami firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang menguasai diri seseorang percaya yang telah siap akan membukakan dan membawa pemahaman yang benar. Firman mengajarkan kepada kita dan Roh Kudus bekerja membukakan pikiran setiap kita, membuat kita memahami dan memampukan kita mentaatinya. Sehingga di sana disampaikan beberapa orang yang bersunat, yaitu orang yang menyatakan diri percaya, mengerjakan segala ketetapan-ketetapan yang ada, tercengang-cengang karena melihat mereka memiliki karunia roh. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, bukan kepada orang yang mentaati segala peraturan, mengerjakan kegiatan rohani, tetapi hatinya tidak tertuju kepada Allah. Tetapi yang dikehendaki Allah adalah sungguh-sungguh seluruh kehidupannya diberikan kepada Tuhan. Kita melihat ketika Alkitab ditulis dengan ilham daripada Roh Kudus, maka kita percaya bagi orang yang membaca, mendengarkan, menyimak dan melakukan firman Tuhan, mereka adalah orang yang dipimpin oleh Roh. Mereka adalah yang dikuasai oleh Roh, sehingga pesan yang mereka terima dari firman Tuhan menjadi sempurna dan memberkati kehidupan orang-orang percaya, memberkati kehidupan Kornelius dan seisi rumahnya. Orang yang berkenan adalah orang yang dengan sungguh datang mencari Tuhan dan kebenarannya. Seperti seorang Kornelius yang selalu rindu dan haus mendalami kebenaran firman Tuhan, yang selalu rindu dan haus mengenal akan Allah. Sehingga pimpinan Allah mempertemukannya bersama dengan Rasul Petrus. Dan dia seisi rumahnya juga mendapat pencerahan yang membimbing mereka pada kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diperhadapkan kepada banyak sekali rupa-rupa pengajaran. Mungkin di sisi lain kita juga sering mendengar dan sering mengetahui tentang pengajaran suara daripada Roh Kudus.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita percaya dan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan bahwa Roh Kudus memang berbicara, tetapi Roh Kudus tidak sembarang berbicara. Sehingga ketika ada orang-orang yang menyatakan bahwa tiap hari dia mendengarkan suara Roh Kudus, saya harus begini dan begitu. Roh Kudus berbisik kepada saya harus begini dan begitu. Roh Kudus berbicara kepada saya, kamu harus begini dan begitu. Mari kita berhati-hati dan berwaspada. Terus menguji supaya kita tidak salah di dalam mendengar suara Tuhan. Apakah itu benar suara daripada Tuhan atau bukan berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan rohnya kepada setiap kita untuk menolong kita bertumbuh, yaitu bertumbuh sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mengarah kepada Tuhan, hidup kita jauh daripada Tuhan, maka roh siapa yang ada di dalam kita? Kemungkinan itu bukan dari roh Allah, melainkan roh penyesatan. Dari bagian yang pertama ini, tentang bagaimana kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus, yaitu ketika Roh Kudus tercurah dalam diri kita. Mari bersama kita terus semangat untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari terus berjuang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam Tuhanlah kita tidak akan mudah disesatkan oleh banyaknya sekali pengajaran dan rupa-rupa pengajaran. Terutama supaya kita tidak salah di dalam mendengar suaranya. Bagian pertama di dalam kisah daripada Kornelius ini, dia dikatakan bukan hanya seorang yang saleh, tetapi dia adalah seorang yang rindu semakin hari mengenal Tuhan. Sehingga dia begitu bersuka cita ketika Rasul Petrus datang di dalam rumahnya. Rasul Petrus melayani dia dan seisi rumahnya. Sehingga dikatakan pada saat itu mereka meminta supaya Rasul Petrus tetap tinggal beberapa hari lagi bersama dengan mereka. Satu kerinduan yang mendalam, satu kehausan yang mendalam yang dia alami karena dia rindu dilawat oleh Tuhan. Sehingga bagian ini mengajarkan kepada setiap kita. Mari mengatur seluruh waktu kita. Mari mengambil waktu kita bersama dengan Tuhan supaya kita mampu mendengar suaranya yang lembut yang berbicara kepada kita dan supaya kita tidak salah di dalam mendengar suara kebenaran. Bagian yang kedua di dalam perenungan kita hari ini, kita mampu mendengar suara Roh Kudus ketika Roh Kudus berbicara kepada kita di dalam persekutuan. Roh Kudus berbicara ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Di ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-48. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua sudah paham, sudah tahu. Ketika kita hendak datang di hadapan Tuhan atau ketika kita hendak masuk di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, maka kita dituntut datang dalam keadaan yang siap, datang dalam keadaan yang bersih, dengan hati yang hanya tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa kita dituntut datang di dalam kekudusan dan kelayakan? Sebab ketika kita datang di dalam persekutuan, ketika kita datang menghadap kepada Tuhan, kita siap mendengarkan suaranya. Dan ketika datang kepada Tuhan, Allah berbicara kepada kita. Kita mengingat peristiwa ketika bangsa Israel hendak menghadap Allah. Maka Allah menghendaki supaya mereka datang dalam keadaan yang bersih. Mereka harus benar-benar tahir, memperhatikan supaya mereka membersihkan diri, supaya mereka mencuci baju mereka dengan air, menjaga diri dari kenajisan dan lain sebagainya. Mereka harus sungguh-sungguh datang di dalam kekudusan dan kelayakan. Sebab mereka akan bertemu dengan Allah dan mereka akan mendengar suara Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian yang kedua ini, kita mampu mendengar suara Roh Kudus ketika Roh Kudus berbicara kepada kita di dalam persekutuan. Roh Kudus berbicara ketika kita datang dalam keadaan yang siap, datang dalam keadaan yang bersih, dengan hati yang hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian yang kedua ini,
kita mampu mendengar suaranya saat kita bersekutu dengan Dia. Dari golongan orang bersunat tercengang ketika melihat karunia Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang ini, sehingga mereka mampu berbahasa roh dan memuliakan Allah. Ketika seisi rumah ini berkata-kata dalam bahasa roh, maka seisi rumah itu mengerti apa yang dikatakan. Masing-masing dari mereka paham apa yang disampaikan. Perhatikan kalimat, dengan demikian mereka memuliakan Allah. Dari sini kita paham bahwa ketika karunia roh dicurahkan dan ketika mereka menerima karunia roh itu, kuasa Roh Kudus itu membawa mereka di dalam penyembahan dan persekutuan yang benar di hadapan Tuhan, dan di dalamnya mereka meninggikan serta memuji Tuhannya. Ketika seseorang dikuasai oleh roh, maka mereka akan menjadi seorang yang memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri untuk dilihat sesamanya. Dalam persekutuan dengan Allah kita diajarkan untuk kita mendengar firman Tuhan dalam sikap yang baik. Kita diajarkan untuk memuji Tuhan dalam sikap penghormatan yang tinggi. Kita diajarkan untuk kita berdoa di dalam kebenaran, sikap yang harus diperhatikan. Karena Allah menghendaki hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara setiap kita memiliki karunia daripada Tuhan masing-masing. Mungkin di antara setiap kita tidak semua menerima karunia roh berupa berbahasa roh. Tetapi yang sebenarnya adalah ketika karunia roh itu diberikan, itu bukan membuat supaya semua kita mampu berbahasa roh, tidak. Tetapi justru orang yang menerima karunia roh mengarahkan pada pertumbuhan dan kehidupan yang layak. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam 1 Korintus pasal 12 hingga ayatnya yang ke-12, terkhususnya di pasal yang ke-12 ayat yang pertama, di sana menjelaskan tentang berbagai karunia roh. Sehingga mari kita memahami bahwa karunia roh bukan hanya tentang berbahasa roh. Di sana ada mengajar, melayani dan lain sebagainya, yang tujuannya juga tetap sama, untuk memuliakan Tuhan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Ada banyak berbagai macam karunia-karunia yang roh berikan. Sehingga di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita memperhatikan bahwa Roh Kudus yang kita terima tidak pernah salah mengajar. Roh Kudus yang kita terima tidak pernah salah mengarahkan. Dan Roh Kudus yang kita terima tidak pernah salah menyatakan karunia-Nya pada pribadi masing-masing setiap kita. Karyanya selalu tepat, karyanya selalu benar. Oleh karenanya, mari bersama-sama sebagai orang yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan dan sebagai orang yang menghormati Allah kita, menghormati Roh Kudus, menghormati Yesus Kristus, kita memperhatikan sikap kita. Ketika ada banyak orang yang seringkali mengatakan bahwa dirinya dikuasai oleh roh sehingga dia mampu melihat berbagai penglihatan, mampu melakukan berbagai karya mukjizat, mampu menilai seseorang, masa depannya dan lain sebagainya. Mari berhati-hati. Mari kita terus menguji apakah sungguh roh Allah yang berada di dalam dirinya. Di sini kita diajarkan untuk kita belajar peka bahwa roh jahat pun mampu menyamar menjadi roh yang baik. Oleh karenanya, mari setiap kita orang percaya senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan yang membuat kita mampu memahami dan membedakan manakah pengajaran tentang suara roh yang benar dan manakah pengajaran yang hanya mengatasnamakan Roh Kudus, tetapi sesungguhnya bukan Roh Kudus yang berbicara.
supaya setiap kita tidak menjadi pribadi yang salah di dalam memaknai suara yang datang kepada kita. Kita menjadi pribadi yang mampu menguji segala sesuatu. Mengenal suara Tuhan adalah satu kerinduan setiap kita. Tetapi untuk mengenal dan mendengar suara Tuhan, kita pun juga dituntut untuk kita memiliki sikap yang tepat. Bagi orang-orang yang dengan sungguh mencari Tuhan di dalam kerinduannya, bagi orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika perenungan firman Tuhan kita baca, ketika ayat-ayat Alkitab bersama-sama kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, percayalah, itu semua dipakai Allah untuk berbicara kepada setiap kita. Jangan mengeraskan hati, jangan mengeraskan diri sendiri, tetapi memohon pertolongannya supaya kita dimampukan mendengar suaranya yang lembut. Oleh karenanya segala sesuatu perlu diuji oleh kebenaran, segala sesuatu perlu dinyatakan oleh kebenaran, dan segala sesuatu harus dipimpin oleh kebenaran. Roh Kudus berbicara kepada setiap kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan berbicara. Roh Kudus berbicara kepada kita ketika kita datang di dalam persekutuan. Ini akan menolong setiap kita untuk mampu mengenali suara pribadi yang begitu luar biasa berbicara kepada kita. Dan akan menolong setiap kita mengenali mana yang hanya suara hati nurani. Sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita memperhatikan ada sebuah video. Saya mengambil satu video ini dan menempatkan diri saya bahwa seandainya saya menjadi seorang bayi ini, maka saya pun juga akan terharu, bersukacita ketika saya mendengarkan suaranya berbicara mengatakan, "Aku mengasihimu." Mari kita memperhatikan video ini. Yeah. Hello. Hello. I never seen that face before. Hi. Are you emotional? You're gonna make me cry. Hi. Is there a lotion? Hi. Yeah, are you gonna be emotional like your mama? Yeah. You're so sweet. Yeah. Yeah. I love you. I love you. Ya Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita pun juga rindu untuk mendengarkan suaranya memanggil dan berbicara kepada kita dengan lembut. Setiap kita juga rindu mendengarkan Dia berfirman kepada kita. Mari bersama-sama kita berkomitmen untuk mengatur waktu kita. Memiliki waktu yang sungguh-sungguh teduh, sungguh-sungguh tenang bersama dengan Tuhan. Bersama di dalam keluarga, berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan. Mari bersama kita menemui Dia di dalam kekudusan, selagi Dia masih berkenan kepada setiap kita. Suaranya memanggil kita dengan lembut dan memberikan kita ketenangan. Suara Tuhan menenangkan kita dan memberikan kita damai, bukan kekacauan. Kiranya perenungan firman Tuhan pada hari ini memberkati setiap kita. Mari menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup saleh, setia, taat di dalam Tuhan. Mari bersama-sama mengerjakan dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di dalam satu perenungan firman Tuhan hari ini kami boleh belajar daripada kisah tentang Kornelius dan juga Rasul Paulus, di mana Tuhan mengasihi orang-orang yang membutuhkan keselamatan dan membutuhkan lawatan Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kepada setiap kami untuk kami juga mengasihi mereka. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada setiap kami supaya kami mampu menguji setiap suara yang datang kepada kami, supaya kami mampu membedakan mana suara yang berasal dari Tuhan dan mana suara yang bukan berasal dari Tuhan. Bapa, kami memohon pertolongan-Mu bagi setiap kami untuk boleh menuntun kami kepada kebenaran-kebenaran Tuhan, untuk boleh menuntun hidup kami supaya kami hanya tertuju di dalam pertumbuhan akan Tuhan, sehingga kami mampu mendengarkan suara Tuhan yang lembut, suara Tuhan yang memberikan damai, dan suara Tuhan yang mengarahkan kami kepada kebenaran. Ujilah kami Tuhan, pimpinlah kami, supaya kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang peka terhadap firman-Mu. Terpujilah Engkau, berkatilah seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdiri, mari bersama kita mengakui pengakuan iman percaya kita di hadapan Allah. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk kita memberikan persembahan. Nas persembahan diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, hari ini adalah minggu pertama, dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan bulanan atau persembahan syukur. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat diberikan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar ini, atau saudara bisa juga dapat memasukkan dalam amplop dan membawanya ke kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Saudara, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, curahkan berkat-Mu, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, yang akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu.
Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Sekali lagi curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Doa syukur dan doa syafaat akan dibawakan oleh Kak Gilbert. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan apa yang kami punya. Kami memohon kepadamu, Engkau pakailah apa yang kami berikan ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap diaken yang mengelolanya, Engkau yang memberi kekuatan dan hikmat di dalam mereka melayani. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, menaikkan setiap syafaat kami kepadamu. Kami memohon ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Yang pertama kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di mana banyak Engkau pakai orang-orang untuk mendukung bangsa ini Tuhan. Saling menopang untuk menolong bangsa ini ya Tuhan. Di mana kami bersyukur hari ini, di mana banyak orang membuat vaksin dan obat-obatan untuk virus corona ini Tuhan. Untuk selanjutnya kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk proses tahap akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap tim medis yang bekerja sampai sekarang, yang menolong orang Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan untuk menangani semua yang ada sampai sekarang ini Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk setiap pemerintah ya Tuhan, yang melayani bangsa ini Tuhan, termasuk juga orang-orang percaya yang terjun di bidang tersebut Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Pak Jokowi Tuhan, beserta juga dengan wakilnya, dan juga beserta juga dengan para menterinya ya Tuhan, yang bekerja di setiap bidangnya. Kami berdoa, mohon yang Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan hikmat kepada setiap mereka untuk membangun bangsa ini. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil-Mu juga ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang melindungi setiap anak-anak-Mu yang terjun langsung ya Tuhan ke dalam lapangan untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu juga yang berpartisipasi di dalam pemberitaan Injil. Mereka yang membagikan harta mereka ya Tuhan, memberikan semua apa yang mereka punya untuk mendukung dalam pemberitaan Injil. Kami berdoa untuk mereka semua, Engkau yang mencukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja ini Tuhan, Gereja GKKAI Sidoarjo. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih berkenan kepada gereja ini Tuhan. Berpuluh-puluh tahun sudah gereja ini berdiri. Itu semua karena perkenanan-Mu Tuhan, karena kehendak-Mu. Kami berdoa untuk jemaatnya, Engkau pelihara iman mereka ya Tuhan. Meskipun di dalam kondisi yang terbatas seperti ini, kami meminta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami, setiap jemaat-Mu ini boleh bertumbuh secara rohani, makin hari Tuhan makin dewasa secara kerohanian. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun ya Tuhan, Engkau tambahkan lagi usianya. Berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu, anak-Mu, penginjil Kristi, kepada Bu Ernawati, kepada Bu Li Suci Tuhan, dan juga Pak Franky Kurniawan. Kami menyerahkan anak-Mu dalam tangan-Mu. Engkau yang memberi kekuatan,
Engkau yang mencukupkan apa yang mereka perlukan. Terutama biarlah tahun makin tahun terus bertumbuh rohaninya Tuhan. Iman semakin kuat di dalam Engkau ya Kristus Yesus. Biarlah semakin setia sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami landaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami dengan penuh ucapan syukur. Amin. Terima kasih Kak Gilbert. Tiba saatnya bagi kita saudara untuk melihat pengumuman seperti yang tertera di layar. Kita akan mengakhiri untuk ibadah kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita memujikan pujian doksologi dan pengutusan dan berkat oleh Pendeta Si Lestari. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.